Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua, baik berupa kesehatan, kesempatan maupun rezeki-rezeki yang lainnya. Khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di Hindrasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan salawat kita haturkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita semua suri teladan terbaik di dalam tata cara beribadah, berkehidupan, dan khususnya di dalam perdagangan. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Tetap semangat. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa share terkait dengan belajar menjadi eksporter ini. Setelah saya coba cari waktu-waktu, mencuri-curi waktu di dalam perjalanan ke Aceh, ya, keliling Aceh, kepada Aceh, ke Melabo, ke Lok Sumawe, ke Takengon. Saya ingin membuat video di sana, tapi tetap tidak ada kesempatan untuk membuat video untuk Anda semua. Ini sudah kembali transit di Jakarta. Insya Allah nanti malam saya akan melanjutkan perjalanan ke rumah, ya, ke Mojokerto. Tapi hari ini saya ingin sekali berbagi kepada Anda terkait dengan prosedur ekspor kopi. Nah, ini karena terinspirasi dari perjalanan ke bumi Nangro Aceh Darussalam. Semoga Anda mengikuti terus channel ini, ya. Saya akan sampaikan sedikit tentang prosedur ekspor kopi yang saat ini insya Allah Anda bisa kerjakan. Nah, yang perlu Anda ketahui, kopi di Indonesia, ya, itu ekspornya sangat besar sehingga Indonesia ini sangat berpotensi untuk menjadi produser yang terbaik. Saat ini kita masih menduduki 4 besar produsen kopi di dunia. Tentu yang pertama adalah Brasil, kemudian Vietnam, Kolombia, Indonesia, dan dilanjutkan negara-negara lain seperti Honduras, Ethiopia, dan lain sebagainya. Nah, tahun lalu, insya Allah di 2020, itu transaksi ekspor kopi kita di dalam masa pandemi itu juga besar, ya, sekitar 800 juta US dollar. Ya. Walaupun ini ada penurunan sedikit di tahun 2019, ya, kurang lebih 7%, ya, karena tahun 2019 kita mencatat ekspor kopi itu 872 US dollar. Nah, ini saya kira turun dikit ini karena ada berbagai faktor terkait dengan masa-masa yang sulit ini, masa pandemi ini. Nah, produksi kopi di Indonesia ini perlu Anda ketahui itu tersebar di berbagai wilayah kita. Tentunya yang paling besar saat ini yang memberikan kontribusi sebagai produsen kopi adalah daerah Sumatera Selatan. Ya, Sumatera Selatan itu kurang lebih mencapai hampir 21% itu memberikan kontribusi produsen kopi. Kemudian ada Lampung, Bengkulu, kemudian di Sumatera Utara, Aceh, dan juga Pulau Jawa mungkin sekitar 8%, ya. Kemudian ada dari Toraja, ya, dari Sulawesi, kemudian Bali, Flores, dan insya Allah juga ada yang kopi dari Wamena, ya, kopi dari Papua. Ini menandakan bahwa Indonesia banyak sekali mempunyai single origin yang patut dijual, dan ini yang membedakan dengan negara-negara lain. Jadi kalau kopi kita hanya tidak muncul hanya kopi Indonesia, tapi kopi Indonesia single of origin dari mana? Sumatera Island, ya, North Sumatera, Mandailing, ya, Gayo, Nangro Aceh Darussalam, dan sebagainya. Jadi kita ini banyak single origin terkait dengan kopi itu. Jadi insya Allah Anda yang berlokasi di situ, di daerah-daerah yang penghasil kopi besar, kenapa tidak harus cari produsen yang lain atau produsen yang lain? Manfaatkan kopi ini, ya. Nah, di situ, ya. Rekan-rekan semua, jadi saat ini memang produser untuk kopi kita, produksi itu memang terbanyak masih didominasi oleh Robusta. Kurang lebih 70 sampai 85%, ya. Sisanya adalah Arabica.
Ini beberapa pakar kopi ingin meningkatkan potensi Arabica ini paling tidak menjadi 25%. Nah, ini yang diharapkan ya, karena memang Arabica kita wah top market top ya, jadi ini sangat besar sekali. Nah, kemudian di dalam bisnis kopi ini Anda harus mempelajari ya, saya sering mengatakan kalau ada bisnis ekspor, produk knowledge dipelajari. Kalau kita ingin kopi, bisnis kopi itu yang mana? Ya, ada green bean, ada sangrai, ada ground coffee, ada instant coffee. Nah, di situ. Jadi ini ada fokus di situ. Jadi kita harus benar-benar mana yang potensinya untuk dijual. Nah, khusus ekspor memang yang paling besar, hampir sebagian besar itu adalah demand untuk green bean ya, biji mentah kopi di situ. Jadi untuk yang lainnya itu sebagai tambahan ya. Jadi kalau Anda memang ingin berbisnis kopi, mungkin kita arahkan green bean ya, kopi mentah, karena itu demand yang terbanyak. Nah, saat ini untuk HS Code, untuk kopi ya, jadi Anda kalau bisnis ekspor, begitu menentukan produknya, Anda cari HS Code-nya, HS Code number. Nah, itu ya, Harmonize System Code itu harus penting, karena ini standar internasional yang memang harus diterapkan di dalam setiap dunia ekspor. Nah, untuk green bean yang biasanya dipakai itu adalah kopi mentah ya, kopi mentah itu bisa kita pakai 0901 11.10 ya. Ini dan juga ada yang 0901.12.10. Di situ terkait dengan proses kopinya itu yang pakai kafein atau tanpa kafein ya. Jadi untuk yang kopi akan coba saya uraikan ya di dalam catatan saya ya, orang-orang ini ya, biar Anda juga akan lebih paham lagi terkait dengan bisnis kopi ini. Nah, jadi untuk kopi ini kita harus bisa menentukan HS code kita. Jadi kalau kopi mentah, ya kopi mentah atau green bean, ini biasanya kita menggunakan HS code, ya HS code-nya, HS code itu yang terkait dengan kopi ini biasanya munculnya begini ya, HS code 0901.11.10. Nah, di sini ya, ini terkait dengan keterangannya adalah Arabica, WIB, dan Robusta, OIB. Nah, OIB ya. Jadi Arabica yang diproses basah dan Robusta yang diproses kering. WIB ini bahasa Belanda ini ya. WIB itu dari kata West Indische Brewing, Bereding. Perusahaan betul selesai. Semoga ya begini bang tidak ya. Kalau OIB itu adalah OS, karena bahasa Belanda saya kurang tahu bacanya bagaimana ya, sama ya ini Indische Bereding. Jadi kalau yang ini adalah basah, proses basah, ini adalah proses kering, dry process. Ya. Nah ini HS code yang digunakan untuk kopi mentah. Ada dua kopi mentah yang digunakan selama ini, yaitu satu yang nggak pakai HS code ini. Yang kedua, ini saya hapus ya. Yang kedua itu HS code. Saya nggak lupa ini, saya 0901 12 10. Ini sama juga ya, Arabica, tapi ini yang
Ini Arabica sama Robusta. Arabica dan Robusta. Ini yang tidak ada kafeinnya ya, jadi dihilangkan kafeinnya. Decaffeinated ya, kafeinnya dihilangkan. Nah, ini High Code ya. Jadi kalau biji mentah, High Code-nya seperti itu, 0901, yang tadi itu 11 dan ada yang 12. Bagaimana untuk kopi yang olahan ya, olahan itu sangrai ya, misalkan ini ya, sangrai dan ground coffee ya, kopi tubruk ya. Itu menggunakan HS code yang beda lagi ya. Jadi Anda mulai pelajari ini. Nah, ini ya pakai 21010.00 ya. Ada juga yang 0901 21.20 ya, sama. Ini Anda pelajari ya, tentang bagaimana mencari kopi. Jadi semua kopi itu terperinci HS code-nya. Nah, di sini ya. Nah, kemudian setelah kita tahu HS code ini, bagaimana sih prosedur ekspor kopi? Nah, ini akan saya sampaikan. Jadi sampai saat ini, sampai Oktober ya, sampai saat ini kopi ini termasuk dibatasi, ya, kategori dibatasi. Selain Anda punya NIB, Anda juga harus punya izin kopi namanya eksportir kopi terbatas. Eksportir terdaftar kopi. Ya, kalau Anda shipment sampai awal bulan ini ya, ekspor terdaftar kopi, kita masih ini. Dan kabar gembira untuk Anda semua, insya Allah ini Kementerian Perdagangan itu akan menghapus ETK. Ya, jadi insya Allah per 25 November ini kita sudah tidak pakai ETK lagi. Artinya ekspor kopi ini sudah jadi komoditi yang bebas, insya Allah. Karena saya belum membaca permendagnya ya. Jadi ini saya dapat bocoran dari teman-teman dinas yang mengatakan bahwa ETK next dihapus. Nah, asumsi kita adalah nanti ETK ekspor kopi tidak memerlukan izin ekspor terdaftar ya. Jadi Anda sudah punya NIB, Anda bisa ekspor karena kopi ini akhirnya akan menjadi barang yang bebas untuk diekspor. Nah, kita berdoa semoga ini terlaksana, insya Allah tanggal 25 November itu nanti akan resminya dan nanti akan juga diumumkan oleh Kementerian Perdagangan bahwa kopi itu jadi barang yang bebas untuk diekspor. Artinya Anda semua bisa melakukan ekspor tanpa harus mengurus izin eksportir terdaftar kopi ya. Walaupun mengurus izin eksportir terdaftar kopi ini adalah gampang sekali dan gratis ya. Anda tidak perlu ke Jakarta, cukup semuanya di online. Tapi ini ada sebagian teman-teman masih wah ini hambatan ini gitu ya, karena ketidakmengertian terkait dengan prosedur ekspor kopi. Nah, ini ya, jadi prosedur ekspor kopi. Kemudian terkait dengan prosedur ekspor kopi ini, Anda juga akan belajar lagi tentang mutu kopi ya, mutu kopi. Umumnya kalau mutu kopi yang untuk ekspor ya, setahu saya ya, sesuai dengan yang praksi ekspor itu rata-rata kebanyakan adalah grade 1 ya. Grade 1 yang mempunyai cacat, defect, kurang lebih 11. Ini Anda pelajari ya. Anda pelajari tentang mutu kopi ya. Kalau prosesnya bisa semi wash atau full wash ya. Nah, ini untuk Arabica. Kalau Robusta ya umumnya adalah dry, yaitu Robusta dry proses. Nah, ini harus ada pelajaran. Ya, terkait dengan grade ya umumnya pakai grade 1. Kalau Robusta itu saya biasanya pakai grade 2, ini sudah bagus sekali ya grade 2 ya. Kurang lebih cacat antara 15 sampai 25.
Ya, ini ada pelajari tentang mutu kopi. Di mana Pak? Internet banyak ya tentang mutu kopi itu, semua organisasi dunia kopi, semua penggiat kopi itu memberikan informasi terkait mutu kopi yang perlu Anda yang diekspor. Nah, ini ya, jadi mutu kopi. Prosedur tadi sudah kita sampaikan ya. Terus kemudian kita sampaikan juga terkait dengan daerah, tadi sudah saya sampaikan sepintas kilas ya, daerah penghasil kopi ya. Kita coba uraikan sedikit ya. Paling besar ini Sumatera Selatan ya. Ini memberikan kontribusi kurang lebih 21% tadi itu ya. 21 sampai 22 lah ya. Kemudian ada Lampung. Ini kebanyakan robusta ya. Lampung itu kurang lebih ya hampir sama ya, 20%-an gitu ya. Terus kemudian Bengkulu, ini juga penghasil kopi robusta kurang lebih 9%. Ini ada catatan-catatan dari komunitas-komunitas organisasi yang kita ambil ya data-data ini. Kemudian Aceh, ini dengan Arabica Gayonya juga hampir sama ya, sekitar 8-9%. Kemudian Jawa ini juga 8% ya. Ini produksi yang di seluruh Jawa ya. Kemudian ada lagi apa seperti yang lainnya ya, Toraja dan sebagainya masih di bawah ya, Toraja, Flores ya, Toraja, Flores dan daerah lain-lain ya, kita sebut lain-lain itu paling dan lain-lainnya bisa sekitar 17% ya. Nah, ini adalah penghasil-penghasil darah kopi yang terbagus. Jadi kalau Anda ada di lokasi ini, kenapa jauh-jauh cari produk kopi, Anda bisa masuk di situ ya, di dunia kopi. Kemudian bagaimana peluang ekspor ya, peluang ekspor negara-negara tujuan ekspor kopi tetap yang pertama itu NTE kopi, negara tujuan ekspor kopi itu yang besar tetap didominasi oleh USA ya. Kemudian ada Jerman ya, Eropa ya. Kemudian ada Jepang. Kemudian Italia. Nah, ini pemain-pemain kopi besar dunia yang dia import ya. Ini besar. Nah, saran saya untuk teman-teman UMKM yang baru mulai, Anda jangan masuk di negara ini ya. Ya. Kalau Anda cek riset di Biro Pusat Statistik, ada imported oil itu yang kecil-kecil. Kita kasih ilustrasi, misalnya begini. Saya dulu begini. Wah, ini Amerika, ya. Kemudian Jerman, Jepang, ya. Kemudian Italia. Nah, kita ini cari negara-negara kecil-kecil gini di dalam grafik ya, di grafiknya DPS ya, import-export kami ini. Kenapa kita masuk di sini? Ini insya Allah lebih mudah. Negara-negara yang kita sebut non-tradisional ekspor ya, negara non-tradisional, artinya yang tidak banyak diekspor di situ. Nah, kita masuk di sini aja. Nah, kecil-kecil mereka akan tumbuh. Yang ini yang kita sebut adalah development country. Ya, development country ini yang maksudnya itu adalah yang akan tumbuh dunia kopinya. Ini Anda masuk di sini aja. Dan ini hambatannya nggak banyak ya. Kadang-kadang nggak memerlukan dokumen-dokumen yang ribet, sertifikasi yang ribet, karena mereka baru mengenal kopi. Nah, ini yang peluang Anda harus lakukan. Nah, jadi Anda jangan masuk ke negara-negara besar. Kenapa? Ini hambatannya. Hambatan untuk USA misalkan ya. Kalau Anda masuk di negara USA, ini ada 3 lembaga yang handle kopi, dan ini Anda wajib mengetahui dan harus melaksanakan ya. Jadi importer di sana itu harus semua melalui US Customs and Border Protection. Nah, jadi semua importer harus ngeling ke sini semua. Yang kemudian juga harus ada USDA yang harus diurus oleh importer, dan yang terakhir adalah FDA, ini yang harus diurus oleh eksporter, registrasi SDA. Ini harus diurus oleh eksporter.
Nah ini ya, jadi masuk di negara tersebut memang ini potensinya besar, tapi memang kita paling tidak eksportir harus menyiapkan namanya registrasi FDA. Nanti kapan-kapan kita uraikan bagaimana sih ngurus FDA itu. Nah kemudian USA untuk Uni Eropa misalkan, Uni Eropa ini malah ketat sekali ya, Uni Eropa itu hambatannya ya itu adalah seperti kalau legal requirement ya, jadi permintaan yang resmi, legal requirement ini yang mau nggak mau harus dipenuhi ya, yaitu eh, terkait dengan traceability ya, jadi penelusuran kopi ini harus jelas dari mulai petaninya, pengepulnya, eksportirnya, importirnya, terus kopi itu sampai di mana ini harus ada. Kemudian ini kontaminasi. Jadi perlu diketahui bahwa untuk ekspor sana, di sana itu kopi nggak boleh terkontaminasi. Jadi benar-benar aman. Terus kemudian kalau apalagi kalau itu ada yang LCL itu kopi harus benar-benar dipakai yang pakai vakum dan sebagainya supaya tidak terkontaminasi. Yang kopinya mengkontaminasi atau kopinya terkontaminasi oleh produk yang lain. Ya. Ini sangat diperhatikan oleh mereka. Jadi ini packagingnya harus bagus ya. Terus kemudian, nah ini isu yang paling hot saat ini terkait dengan chlorpyrifos dan glifosit ya, terkait dengan residu pestisida. Nah ini Uni Eropa yang semula itu memperkenalkan kurang lebih ini ya, semoga tidak salah saya ya. Sekarang ini nggak digunakan lagi, jadi harus cuma 0,01 miligram. Nah, ini dan kebetulan di Indonesia tidak ada lab yang bisa melakukan pengecekan residu ini selevel begini ya. Ini jadi hambatan juga ya. Jadi ini sekarang insya Allah biasanya begini pihak pemerintah akan G2G dengan Uni Eropa untuk mengatasi masalah ini karena ini jadi terhambat ya. Terus kemudian ada lagi terkait dengan label ya, label. Jadi label kopi di karung itu detail sekali. Jadi Anda harus benar-benar memperhatikan ya. Jadi nanti ada komunikasi dengan calon bayar, marking di karung apa. Jadi harus tertulis dengan benar-benar ya, karena ini sangat penting sekali untuk label. Ini yang terkait dengan legal requirement-nya. Ada lagi yang non legal. Non legal requirement ini ya bisa di non legal requirement. Ini artinya itu bisa dijalankan atau tidak. Dalam arti itu bisa dipenuhi atau tidak gitu karena masih non legal seperti ISO. Nah, jadi kadang-kadang importer minta ada proses pengolahan itu ada ISO-nya apa enggak gitu ya. ISO berapa ya? Kurang lebih 9001, terus kemudian ada lagi apalagi ya, UTZ ini juga kadang-kadang diminta ya. Terus kemudian organik, sertifikat organik, ada fair trade, nah, kadang-kadang ada yang diminta gitu ya. Jadi kadang-kadang ada baru minta seperti ini ya. Tapi kalau kita memang nggak punya, itu sebetulnya nggak apa. Tapi yang terkait dengan yang legal ini wajib dilaksanakan ya. Nah, di situ jadi ada hambatan-hambatan. Selain itu ini kan hambatan yang bersifat non tarif ya. Ada hambatan yang bersifat tarif juga, ya, itu semua akan diselesaikan oleh pemerintah. Kebetulan untuk Eropa ini masih terbatas kerjasama Indonesia dengan bilateral maupun multilateral dengan negara-negara Eropa masih sangat sedikit. Nah, ini terkait dengan hambatan-hambatan selain peluang yang sudah ada tadi. Nah, ketika Anda sudah mendapatkan order PO, ya, selain Anda membuat dokumen voice packing list, kemudian, nah ini yang wajib Anda lakukan bahwa kopi mentah itu harus Anda lakukan fumigasi. Nah,
Ini adalah fumigator yang melakukan banyak ya. Kemudian ada di karantina ya. Karantina ini akan mengeluarkan yang namanya sertifikat. Kalau ini fumigation certificate, kalau ini phytosanitary certificate. Ini semua adalah pihak karantina ya, perawatan dan sebagainya ya. Nah, di sini untuk Anda menunjuk fumigasi, sebentar. Untuk semua ini biasanya kami untuk ngurus fumigasi dan karantina, khususnya karantina ini kita minta bantuan pihak fumigator ya. Jadi pihak fumigator nanti akan menghandle sekalian mengurus karantinanya. Jadi Anda nggak perlu datang ke karantina ya. Bagi saya ini kayaknya lebih nyaman kalau dengan teman-teman fumigator, jadi satu paket biayanya. Kemudian, nah untuk Anda mencari fumigator, Anda cek semuanya di website, cari fumigator ini harus sudah diverifikasi oleh pihak karantina. Nah, ini ya, fumigatornya ini terverifikasi. Anda cek, nanti di karantina itu mempunyai list ya, fumigator-fumigator yang sudah terverifikasi ya. Jadi sudah punya link ya ini. Anda cari seperti itu di internet banyak sekali dan Anda juga bisa masuk di websitenya karantina. Nah, untuk karantina ini kewajibannya Anda itu adalah membuat yang namanya username dan password. Username, password ya. Karena semua dikerjakan di online, jadi ada perlu registrasi. Registrasi di saya lupa websitenya ya, tapi coba di googling aja, itu pokoknya ketik aja PPK online. Nah, Anda daftar di situ, registrasi, Anda mau diperiksa barang Anda di mana dan sebagainya, itu Anda bisa daftarkan dulu di sini ya, di PPK online. Jadi semua data di situ semua. Nah, kemudian khusus untuk karantina, makanya tadi saya sampaikan kepada Anda untuk karantina ini sekarang yang agak repot itu terkait dengan LCL ya, LCL. Kalau dulu saya LCL itu bisa kita fumigasi yang disetujui oleh karantina, fumigasi di gudang FCL, di gudang container freight station ya, di gudang konsolidator. Di gudang konsolidator. Ini dulu kita lakukan seperti ini. Namun saat ini mungkin ya saya ada cek lagi ke pihak fumigator, tanyakan apakah bisa di gudang konsolidator atau langsung difumigasi di depo karantina. Karena karantina punya depo tersendiri. Anda pastikan dulu ya. Ini terkait juga dengan kos depo karantina. Mungkin nanti depo karantina akan menyediakan kita sewalah ya kontainer kosong untuk melakukan fumigasi. Ini kalau LCL ya. Jadi Anda pastikan ke fumigator apakah kita bisa lakukan fumigasi di gudang fumigator, di gudang konsolidator atau harus di depo karantina ya. Jadi ini karena ini pihak karantina yang menyetujui fumigasi dijalankan setelah dicek oleh pihak karantina ini ya. Nah, di sini. Kalau untuk FCL ya, FCL gampang ya. Begitu barang masuk kontainer ya, masuk ke kontainer. Nah, di sini di gudang Anda ini biasanya tidak di seal dulu ya, paling dikunci gembok saja ya, digembok saja. Ini jadi ada gudang yang sudah diverifikasi oleh karantina bisa melakukan aktivitas karantina dan fumigasi di gudang tersebut. Ya, di situ ya. Jadi ada gudang yang memang eksportir besar sudah diberikan sertifikasi, diverifikasi gudangnya bisa melakukan fumigasi dan karantina di gudang mereka. Nah, tetapi kalau kita tidak punya gudang yang bisa tidak punya gudang yang sudah diverifikasi,
Maka kontainer yang sudah kita isi kopi ini, ya, di gambar truknya ya, ini kita bawa ke depo karantina. Ya. Nah, ini ada depo karantina. Depo karantina. Nanti dari sini kontainer akan diturunkan, dicek oleh pihak karantina dan sebagainya. Nah, ini 1 kali 24 jam. Kopi standby di sini. Setelah di karantina, setelah difumigasi, baru kita lakukan seal. Ya. Nah, ini prosesnya di depo karantina ini kontainernya standby 1 kali 24 jam. Besoknya dari karantina ini langsung menuju kontainer yard. CY kontainernya. Selesai sudah di sini ya. Ini prosedurnya. Jadi Anda jangan ragu-ragu untuk bisnis kopi ini karena insya Allah ke depan kalau Permendak sudah turun bahwa ETK akan dihapus, insya Allah kita akan lebih mudah untuk menjadi eksportir. Semua bisa menjadi eksportir kopi ya. Agar apa? Agar ekspor kopi kita makin menanjak, kemudian kita bisa masuk 3 besar ya, paling tidak stabil ya, stabil di nomor 4 dunia, terus kita bisa ketiga. Siapa tahu ke depan ketika ada perluasan lahan kopi itu makin luas lagi, kita juga bisa menjadi nomor kedua, insya Allah ya. Ini butuh Anda semua agar menjadi eksportir kopi ya. Kita jadi eksportir kopi ini karena apa? Karena mudah sekali. Kalau orang seluruh dunia itu kalau sudah mikir kopi itu dipikir adalah salah satunya adalah Indonesia. Maka genjot ekspor kopi dari negara kita agar kopi kita menjadi kopi yang the best, jadi produser yang the best. Ini sedikit tentang prosedur ekspor kopi. Semoga Anda bisa mengikuti secara bertahap, pelajari tentang kopi itu sendiri, setelah kemudian Anda pelajari hak ekspornya, peluangnya, hambatannya, dan sebagainya, dan Anda jangan segan-segan untuk mengikuti jejak kami menjadi eksportir kopi. Anda yang produsen kopi, petani, dan sebagainya, mulai ekspor kopi. Anda yang trader, nggak punya kebun, nggak punya gudang kopi, tapi Anda mempunyai passion yang tinggi terkait kopi, ayo ekspor kopi. Semoga sedikit tentang prosedur ekspor kopi ini menjadikan motivasi kepada Anda semua untuk memajukan kopi di Indonesia. Semoga Anda tetap semangat. Kita sampaikan salam ekspor. Tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.